tapi menurut gue ini masih berkembang terus. Kenapa? Karena dulu pernah salah satu wine retail Jakarta, bosnya pernah bilang sama gue, salah satu ownernya, first time is the winner, ya. Jadi yang pertama kali orang membuat atau mengaplikasikan sebuah konsep, ya, yang berbeda dan itu berjalan, itulah yang akan survive, ya. Hai, jumpa lagi di Orang dengan Bobby Korputi. Ya, thank you buat responnya, thank you buat like and subscribe-nya, thank you juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang ini gue agak bingung sih, karena lebih banyak orang bertanya soal nge-running outlet, terus lebih banyak juga yang bertanya soal bisnis atau konsep, ya. Sebenarnya gini, satu, memang gue mulai di karir dunia food and beverage ini dari tahun 98, ya. Nah, berjalannya waktu sampai sekarang, memang banyak outlet-outlet yang survive dari tahun yang lama gitu ya sampai sekarang. Kenapa? Karena konsepnya memang berbeda-beda dari yang lain, ya. Nah, kenapa gue ngomongin ini sekarang? Oke, gue ada beberapa pertanyaan nih, ya, baik itu melalui Instagram ataupun email. Thank you juga buat yang respon, tapi nggak semuanya bisa gue jawab karena ada beberapa pertanyaan yang sensitif, ya. Ya, sensitifnya kenapa? Karena satu, itu pertanyaannya berupa keyakinan atau prinsip. Tiap orang kan beda-beda, ya. Jadi gue nggak bisa ngejudge sesuatu apapun, karena itu kembali ke diri masing-masing. Jadi ini ada 4 pertanyaan yang gue terima. Pertama itu adalah, Om, konsep outlet bar atau cafe yang berjalan di Jakarta itu yang seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di Jakarta itu tempat hangout cafe yang paling oke itu di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, tren minuman yang lagi in sekarang. Itu yang ketiga. Yang terakhir, ini sebenarnya pernah gue bahas, tapi nggak apa-apa. Minuman import versus lokal, menurut Om kualitasnya gimana? Nah, ini yang 4 pertanyaan ini yang akan gue bahas nih. Tapi sebenarnya bukan maksud gue untuk interfere atau ngasih komen. Gue hanya berdasarkan apa yang gue lihat dari tahun ke tahun selama gue bekerja di dunia food and beverage. Ya, pertama nih, konsep outlet bar atau cafe yang berjalan di Jakarta tuh kayak gimana sih? Jadi gini, dari tahun 90-an ya ke era 2000 terus sampai 2010, sekarang masuk era 2020, ya. Jadi gini, konsep di Jakarta itu sebenarnya selama itu makanan dan minuman pasti berjalan dengan baik, ya. Hanya mungkin konsepnya yang berbeda, ya. Banyak orang punya duit, ya, punya networking luas, tapi nggak bisa ngejalanin konsep, percuma, ya. Jadi gini, konsep yang berjalan di Jakarta sekarang, misalnya gue bilang nih, contoh bar and resto, ya, bar and resto atau cafe yang masih survive dari tahun zaman baheula, ya, mungkin Hard Rock Cafe, ya. Mungkin Hard Rock Cafe juga dengan namanya yang udah begitu gede, begitu besar di dunia, di Jakarta masih survive, ya. Dari dulu itu adalah konsep bar and resto yang menurut gua nggak ada tandingannya, ya, Hard Rock Cafe. Terus kedua, setelah tahun 90 masuk tahun 2000-an itu masuk wine lounge, ya. Banyak orang yang bikin wine lounge,
wine launch ini, wine launch itu, segala macam ya. Nah, tapi kalau untuk konsep yang sekarang wine launch menurut gua itu yang konsepnya wine dengan bar, ya, itu masih dipegang sama Union Group and Vinplus ya. Kenapa? Karena mereka yang benar-benar identik, benar-benar kuat dengan produk wine-nya ya, dengan makanan-makanannya, terus ciri khas mereka dalam pelayanan untuk wine service ya. Nah, terus kalau untuk retail, wine retail sekarang memang lagi menjamur ya. Tapi menurut gue ini masih berkembang terus. Kenapa? Karena dulu pernah salah satu wine retail Jakarta, bosnya pernah bilang sama gue, salah satu ownernya, first time is the winner ya. Jadi yang pertama kali orang membuat atau mengaplikasikan sebuah konsep ya yang berbeda dan itu berjalan, itulah yang akan survive ya. Contohnya yang tadi nama-nama kafe yang pernah gue sebut, karena mereka benar-benar di zaman dulu itu konsepnya masih jarang ya, sehingga mereka survive sampai sekarang. Nah, untuk retail sendiri, memang gue pernah mencetuskan ide gue ini ke salah satu owner retail di Jakarta. Boleh tanya sendiri ke orangnya. Gue bilang kenapa kita nggak bikin retail ya, karena retail sebenarnya kan hanya mengurangi pelayanan aja. Kalau di full konsep kita ngasih service, kita provide semuanya, peralatannya. Kalau retail enggak, cuman kita menyiapin layout barnya aja ya. Nah, ternyata itu diaplikasikan ya, dan itu sebenarnya banyak sekarang orang berlomba-lomba bikin retail. Jadi kalau konsep yang berjalan di Jakarta itu sekarang yang mana yang masih survive, ya itu gue bilang ya, Hard Rock Cafe satu, terus kedua Cork and Screw ya, Vinplus ya. Nah, itu masih yang benar-benar identik dengan konsep yang sampai sekarang belum bisa ada persaingannya ya. Tapi kalau misalnya dari dulu zamannya club ya, mungkin dulu ada Blowfish, Dragonfly ya, itu dengan konsep club mereka di mana orang masih suka party, orang masih suka hangout, terus nightlife ya, lifestyle kayak gitu, ya itu mereka nomor satu lah. Tapi sekarang kan dengan adanya situasi pandemi seperti sekarang, terus orang juga mau keluar agak takut ya. Ya, jadi mungkin yang orang lebih senang tuh yang lebih hangout lah, lebih chilling out. Jadi tempat yang benar-benar nggak hiruk-pikuk dan nggak terlalu malam. Nah itu mengenai nomor satu, jawab pertanyaannya konsep. Terus nomor dua, di Jakarta itu tempat hangout atau cafe yang paling oke. Kalau menurut gue justru sekarang tempat yang paling oke itu jadi maksud gue gini, ada satu tempat yang mungkin hanya buka malam ya, terus dia itu modelnya lu dateng tapi one stop entertainment ya, baik itu ada barnya, ada restonya, atau ada lounge-nya kayak gitu. Cuman mungkin di Jakarta dulu banyak kayak gitu, tapi nggak semuanya berjalan dengan lancar ya. Tapi kalau sekarang tempat yang hangout buat gue atau cafe yang enak justru tempat-tempat buat ngopi ya. Sekarang banyak banget coffee shop menjamur, buka di mana-mana, tapi ya gitu, buka tutup ya. Jadi sebenarnya ini tren lah ya. Jadi trennya apa, semua orang ngikutin ya. Nah, terus ketiga, tren minuman yang lagi in sekarang. Kalau sekarang ini mungkin karena drama Korea, orang suka soju ya. Apa-apa soju ya, minuman tradisional Korea segala macam. Tapi menurut gua nggak juga soju sih. Wine masih eksis ya. Wine masih bertahan karena dulu zaman dulu ya orang minum wine hanya orang-orang yang punya pendapatan tetap dan mungkin umur udah di atas 30. Tapi zaman sekarang anak kuliahan juga udah ada yang belajar minum wine. Terus mereka nyari style wine-nya kayak gimana. Terus banyak yang belajar. Nyaman dulu orang masih datang nanya wine manis mana sih, wine yang sepet. Sekarang nggak, mereka udah lebih edukasinya lebih oke. Mereka lebih tahu jenis grape, negara penghasil wine, terus sama yang paling penting itu
brand juga udah banyak brand-brand yang dari luar orang udah familiar ya. Nah, terus single malt ya. Single malt itu juga salah satu tren yang lagi in sekarang ya, whisky single malt. Tapi single malt tidak terlalu hype menurut gue karena sekarang orang minum single malt komunitasnya mungkin belum terlalu banyak ya. Nah, tren yang paling hype sekarang itu ya soju sih untuk zaman sekarang ya. Nah, untuk wine sendiri wine itu sebenarnya produk yang nggak bisa stop untuk dipelajarin. Lo harus tetap ngulik, tetap cari tahu kayak gimana dasar-dasar wine. Terus apa sih yang jadi minuman atau wine favorit lo? Nah, itu yang mesti kalian pelajarin. Karena masih banyak ada orang yang nanyain ke gue, kok saya beli red wine ini rasanya manis ya? Kok red wine ini malah pahit ya? Jadi gue selalu bertanya mereka referensinya sebelum kalian beli wine yang sekarang, sebelumnya kalian minum yang seperti apa. Jadi jangan memukul rata semua wine itu berbeda. Karena gini, wine itu biarpun mereknya sama, ya, dengan grape yang sama, tapi tahun yang beda, itu udah pasti karakter beda. Ya. Kenapa? Karena tiap tahun itu cuaca berubah, ya. Tipe tanah, tipe soil, tipe batu-batuannya, dan tiap negara itu berbeda. Ya. Jadi karakter rasa atau aroma itu pasti berubah. Ya. Nah, terus di tiap negara juga nggak selalu, biarpun misalnya nih Prancis punya Cabernet Sauvignon, Amerika punya, Australia punya, Chili punya, mereka punya grape yang sama, tapi kan mereka tiap negara itu beda, iklimnya beda, struktur tanahnya beda, lingkungan alam sekitarnya juga beda, jadi nggak bisa dipukul rata. Kalau wine itu, kok di wine yang gue cobain kemarin manis ya, kok wine yang gue cobain sepet ya, nggak bisa. Kalian mesti tahu dulu sejarah, lokasi ya, terroir ya, nah kondisi-kondisi itu juga kalian mesti tahu kayak gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, minuman impor versus lokal. Oke, minuman impor versus lokal. Oke, menurut gua kualitasnya sekarang memang produk lokal tuh udah mulai banyak improve, udah banyak perbaikan, banyak perkembangan, baik itu dari sisi kualitas, packaging, ya, terus labeling, itu udah makin oke, ya. Nah, bahan-bahan dasarnya pun kita udah bisa import sebenarnya dan diproses di Indonesia, ya. Ya, gue nggak tahu, prediksi gue sih beberapa tahun ke depan itu minuman lokal itu akan banyak diminatin ketimbang import, ya. Let's say lu harus beli minuman import yang harganya 600.000 per botol, ya. Tapi ternyata di Indonesia udah bisa bikin yang harganya hanya 300.000, ya. Kenapa bisa lebih murah? Karena produksinya kan satu, lu hanya import bahan dasar. Semua proses pembuatan di sini, bottling di sini, ya. Jadi cost yang lo keluarin juga tidak terlalu banyak, ya. Nggak harus import semuanya. Sekarang itu minuman impor sama lokal tuh hanya satu, hanya menang gengsi doang. Itu doang sih menurut gue, ya. Tapi kalau dari segi penikmat, ya, lo mau nikmatin sama-sama, lo mau nikmatin rame-rame, lo mau nyari fun, udah bukan gayanya untuk minum sampai mabok, minum sampai tepar, ngapain, ya. Sekarang waktunya lo minum santai penuh gaya. Minumlah dengan bertanggung jawab dan penuh dengan style. Jadi orang lihat lo juga, wah keren nih, ya. Lu bukan lagi minum yang wah semua ditenggek sampai ketawa-ketawa sampai rusuh, udah nggak zamannya, ya. Sekarang zamannya dengan style, bos, ya. Nah, jadi kalau import dengan lokal, memang masih banyak minuman-minuman import yang premium yang belum bisa dibuat di lokal, ya. Dan dari harga juga ya kita masih jauh lebih murah sih, ya. Tapi kalau dari segi kualitas udah mulai banyak lah minuman-minuman yang diproduksi di Indonesia, udah mulai naik, ya, udah bisa bersaing lah, ya. Tapi bukan berarti lo mesti compare, sorry nih, kok gue minum whisky yang 20 tahun sama minum whisky Indonesia yang jauh lah. Lo nggak bisa bandingin mobil sport yang cc 4.000 dengan mobil SCGC yang cc-nya 500, ya. Jadi jangan ngadi-ngadi lah, ya.
Nah, logika aja ya. Terimalah kenyataan ya. Enjoy dengan apa yang lu punya, minum dengan bertanggung jawab, dan yang paling satu, minum boleh, mabok jangan.